Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nulisa dari kelas B 2020 Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video ini, saya akan menjelaskan atau mempraktekkan materi fisika tentang pemantulan bunyi. Kita memasuki video praktek, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi itu terjadi apabila suara menabrak dinding ataupun suatu benda, kemudian dipantulkan kembali oleh benda tersebut. Contohnya, seperti kita berada di dalam ruangan dan contohnya ini dinding, dan ketika kita teriak, suara itu bergema. Mengapa demikian? Karena suara yang kita pantulkan itu dipantulkan kembali oleh benda tersebut, sehingga kita dapat mendengar ketika kita di dalam bangunan, kita dapat mendengar kembali gaungan suara kita. Sama sepertinya di kehidupan sehari-hari, contohnya suara petir. Nah, ketika kita mendengar suara petir, kita akan mendengar suara susulan yang berupa seperti gema. Nah, suara menggema tersebut merupakan kita taunya itu suara susulan. Yang sebenarnya suara susulan gema tersebut justru ialah suara aslinya. Nah, suara pantulan tersebut terjadi karena adanya suara yang menumbuk dinding penumbuk sehingga suara tersebut dipantulkan kembali. Nah, dari situ kita dapat mendengar suara pantulan atau gema kilat tersebut. Nah, teman-teman, ada juga bunyi yang diserap oleh dinding. Nah, jadi pemantulan bunyi itu tergantung dengan keras dan lunaknya benda tersebut. Untuk lebih detailnya lagi, mari kita melakukan percobaan atau praktek dari pemantulan bunyi. Cek video ini. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan untuk melakukan praktek ini, yang pertama ialah piring kaca atau apapun benda yang berupa kaca, jam arloji, gelas plastik, karton yang sudah digulung, dan kain. Nah, kita akan melakukan percobaan pertama, yaitu untuk menyiarkan pantulan ini menggunakan kertas karton, jam arloji, dan kita akan mencoba dengan yang pertama, yaitu tanpa menggunakan apapun sebagai penutup di lubang yang untuk kita mendengar, dan di lubang yang penutup ini kan harusnya ditutup, namun kita akan mencoba dengan tidak ditutup terlebih dahulu. Yang pertama, kita memasukkan jam arloji ini, lalu kita dengarkan apakah kita mendengar suara jam arloji berdetik. Suara jam berdetik tadi terdengar namun tidak begitu jelas, karena di lubang yang saya mendengarkan dan di lubang yang seharusnya ditutup namun tidak ditutup, jadi bunyi yang ada di dalam tadi, bunyi jam berdetik itu dikeluarkan melalui lubang yang tidak ditutup, sehingga bunyi tadi tidak dipantulkan kembali dan masih ada suara dari luar. Jadi bunyi jam berdetik tadi tidak begitu terdengar jelas. Lalu selanjutnya kita percobaan kedua, kita akan menggunakan gelas plastik sebagai penutup. Lalu kita dengar. Jam berdetik tersebut terdengar begitu jelas. Mengapa demikian? Karena botol plastik di dalam berperan dalam memantulkan kembali bunyi, sehingga bunyi yang dikeluarkan oleh jam tersebut, bunyi jam berdetik tersebut dipantulkan kembali sehingga kita dapat mendengar dengan jelas. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan menggunakan piring kaca.
suara berdetik dari jam tersebut juga terdengar jelas karena sama seperti tadi, bunyi yang dihasilkan oleh jam tersebut atau bunyi detik jam tersebut dipantulkan kembali sehingga bunyi jam berdetik tersebut terdengar jelas. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, kita akan menggunakan kain untuk menutupi bagian tersebut. Kita gulung biar dia tertutup. Terus kita dengarkan. Nah, bunyi yang saya dengarkan ketika kita menutup menggunakan kain, bunyi dari detik jam arloji tadi tidak terdengar begitu jelas seperti yang pertama tadi. Mengapa demikian? Bukan karena bunyinya terlambat keluar, tapi karena bunyi yang dihasilkan tadi diserap oleh kain tersebut karena barangnya lunak. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari praktek yang telah saya lakukan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pantulan bunyi akan semakin kita dengar atau bunyi gema yang kita dengar semakin besar bunyi yang kita dengar ketika permukaan yang memantulkan tersebut ialah keras. Nah, sehingga pantulan bunyi tersebut lebih keras. Sedangkan ketika tadi